Eliza tidak kuat menahan tawa melihat ekspresi wajah Kelvin yang terus ditekuk. Pria itu segera menyadari bahwa wanita di sebelahnya sedang menahan tawa. Ia memberikan Eliza tatapan yang tajam. "Jangan menatapku seolah ini semua perbuatanku," keluh Eliza. "Alam semestalah yang tidak bisa membiarkan seseorang berbuat curang untuk mendapatkan apa yang ia inginkan," ejek Eliza. Ia lalu segera mengatur langkah cepat menuju ke dalam rumah, menjauh dari pria yang tampak menakutkan. "Dadi, tanamanku?" tanya Efrain yang segera meraih telapak tangan ayahnya. "Tidak apa-apa sayang, nanti aku akan menyuruh orang untuk memperbaikinya," jawab Kelvin. Setelah kejadian pagi hari yang menggemparkan, pada sore hari Eliza dipaksa untuk menemani Kelvin menuju ke sebuah pesta. Wanita itu menolak dan beralasan bahwa ia teramat lelah setelah seharian melakukan pekerjaan. Ini adalah undangan untuk keluarga Wilson. Nenek dan kakek sudah tua jadi tidak mungkin menghadiri pesta semacam ini. Ia ingin agar kita mewakili mereka datang ke pesta rekan lama mereka, bujuk Kelvin. Pria ini bicara sedikit lebih banyak untuk membuat Eliza setuju dan mulai berbicara dengan baik sebelum menggunakan dominasinya. "Jika aku datang denganmu, bukankah itu berarti banyak orang yang akan mengira kalau aku adalah..." Eliza ragu-ragu untuk mengatakan hal selanjutnya. "Memangnya kenapa? Kamu memang calon nyonya rumah di keluarga ini," keluh Kelvin. Ia tidak suka melihat cara Eliza begitu berhati-hati seolah ia takut disalahpahami oleh seseorang. "Ataukah ada hati dari seseorang yang harus kamu jaga?" tanya Kelvin. Eliza menggeleng. Hanya saja sedikit tidak nyaman. Kerutan di kening Kelvin semakin dalam. "Tidak nyaman? Apakah kamu tidak pernah memikirkan bagaimana orang akan menilai Efrain? Mereka akan menilai Efrain sebagai anak haram jika kedua orang tuanya tidak menikah." Eliza mengerucutkan bibirnya. "Kenapa beberapa hari ini semua permasalahan akan selalu berujung tentang pernikahan?" gumamnya. "Dengan ayah sepertimu, tak akan ada yang berani menghina Efrain," kelit Eliza. "Aku menunggumu 10 menit untuk bersiap, jika tidak, aku yang akan menggantikan bajumu," kata Kelvin yang mulai lelah melakukan negosiasi. Eliza menendangkan kakinya ke udara dengan gusar. Namun, Kelvin segera memberi isyarat pelayan di belakangnya yang saat ini telah membawakan baju pesta Eliza untuk membantunya. Pesta malam ini berada di sebuah kapal pesiar. Baju Eliza kali ini dilengkapi dengan blazer bulu berwarna putih untuk menghangatkan tubuhnya dari angin laut. Saat ia akan masuk ke dalam kapal pesiar berukuran sedang, tangan Kelvin terulur untuk membantunya menapaki tangga. Di atas kapal, ada 3 orang yang menatap kedatangan Kelvin dan Eliza dengan ekspresi yang berbeda-beda. Wajah Zachary gelap, sementara Michael dan Keenan memiliki ekspresi wajah yang rumit. Keenan menepuk bahu Harry. Ada Efrain di antara mereka berdua yang menjadi alasan mereka harus bersatu. "Aku harap kamu bisa melepaskannya. Kalian mungkin tidak ditakdirkan bersama. Aku kenal beberapa artis pendatang baru yang polos dan dari keluarga baik-baik, bagaimana jika aku mengenalkannya padamu?" Harry melirik tajam ke arah Keenan. "Jika kamu tidak bisa berada di pihakku, aku harap kamu cukup menjadi penonton. Hal ini juga berlaku untukmu," kata Harry sambil menatap ke arah Michael. Dua pria itu terdiam tanpa berani lagi membuka mulutnya. Harry selama ini selalu pendiam dan tak pernah terlihat marah, namun kali ini ia memiliki wajah menakutkan dan penuh tekad yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Seorang panitia acara membawa Eliza dan Kelvin menuju ke ballroom pesta yang ada di kapal pesiar. Di sana mereka mendapatkan tempat duduk yang berada di meja sama dengan Keenan, Michael, dan Harry, yang membuat suasana menjadi tegang. Eliza bahkan ragu-ragu untuk menaruh pantatnya di tempat duduk. Kelvin menaruh tangan di bahu Eliza. "Ayo duduk." Eliza mengangguk ringan dan memaksakan senyum saat menyapa 3 pria yang duduk lebih dulu darinya.
Duduklah, jangan sungkan, balas Kinan dengan suara ragu-ragu. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan membawakan segelas air hangat untuk Harry, namun pria itu menggesernya ke depan Eliza. Ini air jahe, aku sudah memesannya sejak melihatmu masuk tadi. Minumlah, ini akan membantumu agar tidak mabuk laut, kata Harry. Eliza meraih gelas itu sambil tersenyum. Terima kasih. Dia menarik napas lega karena Harry membantunya dengan air jahe. Pria ini masih ingat bahwa Eliza memang memiliki mabuk laut. Wajah Kelvin gelap melihat Harry yang tengah menunjukkan perhatiannya pada Eliza. Sementara Kinan dan Michael menelan ludah mereka diam-diam. Apakah kamu memiliki mabuk laut? Kenapa tidak mengatakannya padaku sejak awal? Jika aku tahu, maka lebih baik kita beristirahat di rumah, kata Kelvin. Eliza melirik Kelvin. Aku sudah berusaha keras menolak ajakan untuk ke pesta dan mengatakan bahwa aku lelah, tapi kamu terus bersikeras agar aku datang. Kenapa tiba-tiba kamu berubah seperti pria yang penuh perhatian? Gumam Eliza sambil menatap Kelvin dengan aneh. Jangan minum air jahenya, aku akan meminta pelayan untuk membawakan obat anti mabuk. Itu lebih efektif dan jauh lebih cepat beraksi, kata Kelvin. Kelvin berusaha meraih gelas dari tangan Eliza, namun wanita itu dengan sigap meneguknya. Dia sangat menghindari obat-obatan kimia jika tidak karena terpaksa, sahut Harry. Michael dan Kinan menggaruk rambut mereka. Keduanya merasa tertekan dengan suasana persaingan antar kedua temannya. Bahkan saat makan mulai disajikan, Harry sekali lagi mengambil piring yang baru saja diletakkan di depan Eliza. Ambilkan makanan lain yang tidak ditaburi kaviar di atasnya. Ia tidak suka makanan ini, kata Harry pada pelayan. Kelvin tidak tahan lagi. Ia menaruh sendok yang baru saja ia angkat dan membantingnya ke piring dengan keras. Bukankah kamu terlalu berlebihan? Jika Eliza tidak suka, ia bisa mengatakannya sendiri pada pelayan. Kelvin bisa menebak bahwa apa yang dilakukan Harry sengaja untuk memprovokasi dirinya bahwa ia tidak mengerti apapun tentang Eliza. Eliza tak akan berani mengeluh, dia hanya akan menyisihkan makanan itu. Apakah kamu tidak tahu karakternya tentang ini? Tanya Harry. Dua pria itu saling melemparkan tatapan tajam. Sudahlah, aku tidak lapar. Aku tidak butuh makanan lain, sahut Eliza. Saat ini, seorang pemain piano mulai memasuki panggung dan memainkan piano. Wanita itu memiliki gaya rambut keriting gantung dan mengenakan baju merah yang indah. Ia tampak cantik dan menonjol, yang membuat banyak orang menatapnya. Rebecca, kata Kinan saat mengenali gadis di atas panggung. Michael segera mengamati wanita itu dengan baik setelah Kinan menyebutkan nama Rebecca. Pupil matanya melebar begitu memastikan kebenarannya. Eliza tertegun. Semula ia menikmati alunan piano itu dengan baik, namun nama Rebecca membuat ia teringat pada nama wanita yang 2 hari lalu disebutkan Margaret saat di kamar mandi. Permainan piano itu mulai terdengar sumbang dan berantakan di telinga Eliza. Siapa pemain piano itu? Ia cantik sekali, tanya Eliza dengan sengaja. 4 pria itu terdiam tanpa ada yang berani menjawab. Hal itu membuat Eliza kesal dan bisa menebak pasti ada rahasia besar di balik semua ini. Sayang sekali, ia sangat cantik, tapi kalian sepertinya tidak mengenali wanita itu, kata Eliza. Dia Rebecca, putri salah satu pebisnis di kota ini dulu. Tapi dia wanita yang cukup bermasalah, terang Kinan sambil menatap Kelvin. Sementara itu, Kelvin sangat santai sambil menyeruput minuman. Kenapa ia wanita yang bermasalah? Tanya Eliza. Wanita yang terlalu serakah selalu bermasalah, sahut Kelvin. Eliza mengartikan lain jawaban Kelvin. Wanita itu mengandung anak Kelvin, pria ini pasti menuduh Rebecca ingin melahirkan anaknya demi mendapatkan kekayaan. Apakah ini yang dimaksud dengan serakah? Batin Eliza saat pikirannya menjadi liar.
Hatinya tiba-tiba terasa sesak. Ia berdiri dari tempat duduknya. Aku akan menggunakan kamar mandi, kata Eliza. Kelvin mengangguk, membiarkan Eliza pergi. Baru saat itu ia menatap Harry di depannya. Aku sudah mengeluarkan larangan untuk wanita itu kembali ke kota ini, tapi sepertinya seseorang dengan sengaja mendatangkannya lagi dan menghapus namanya dari daftar hitam. Tatapan Kelvin pada Harry menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya. 4 tahun lalu, banyak spekulasi muncul saat kamu tiba-tiba mengusir Rebecca dan Canberra. Aku penasaran, apakah gosip itu akan muncul lagi jika ia kembali, kata Harry. Kelvin menyeringai. Kekanakan. Eliza tidak akan percaya dengan gosip murahan seperti itu. Kita lihat saja nanti, kata Harry. Kelvin mengetukkan jemarinya ke meja. Menarik sekali, kata Kelvin sambil tertawa, ekspresinya menunjukkan ejekan pada Harry yang seolah usahanya mendatangkan Rebecca tidak akan mempengaruhi dirinya sama sekali. Di kamar mandi, seorang wanita tiba-tiba menghadang Eliza ketika ia baru saja akan keluar dari kamar mandi. Ia adalah wanita bergaun merah yang baru saja Eliza ketahui bahwa dirinya adalah Rebecca. Jadi kamu wanita jalan itu? Pekik Rebecca. Hah? Apa maksudmu dengan memanggilku jalan? Tanya Eliza. Kamu wanita tidak tahu malu yang baru saja datang setelah menyembunyikan anak Kelvin bertahun-tahun, bukan? Dasar wanita licik. Seharusnya akulah yang berada di posisimu sekarang, kata Rebecca. Eliza tertegun. Hah? Jadi apakah benar ia pernah mengandung anak Kelvin? Apakah karena itu ia mengatakan bahwa dialah yang akan menjadi posisiku sekarang jika saja anaknya bisa lahir? Pikiran itu membuat Eliza merasa tak nyaman. Rasa sakit yang berdenyut melanda hatinya. Ia mendorong Rebecca dan melangkah pergi dengan cepat untuk mencari udara karena dadanya yang terasa sesak. Eliza tidak kembali ke aula pesta setelah sekian lama. Kelvin merasa khawatir menyusulnya ke kamar mandi, namun ia tak berani masuk ke kamar mandi wanita. Ia hanya bisa mencegat seorang petugas kebersihan yang baru saja keluar dari kamar mandi. Apakah kamu melihat wanita dengan gaun putih dan jaket bulu di dalam? Tanya Kelvin. Petugas itu menggeleng. Tidak ada orang di dalam kamar mandi. Kelvin mencari Eliza ke berbagai tempat di kapal pesiar. 15 menit kemudian, ia menemukan Eliza di bagian paling atas kapal, tengah duduk dengan kepala yang bersandar di lututnya. Kamu seharusnya mengatakan padaku jika ingin datang ke sini. Jangan membuat orang khawatir karena tiba-tiba menghilang, kata Kelvin. Eliza hanya mendonggak saat mendengar suara Kelvin, kemudian kembali menaruh kepalanya di lutut lagi dengan wajah yang acuh. Apa yang terjadi padamu? Tanya Kelvin. Sebenarnya berapa banyak saudara tiri Efrain jika mereka semua lahir? Haruskah aku mempersiapkan diri jika wanita lain nanti datang membawa anakmu yang sudah besar lagi? Tanya Eliza. Alis Kelvin mengerut mendengar itu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mabuk? Aku baru saja bertemu dengan wanita yang mengklaim posisiku yang seharusnya menjadi miliknya. Aku juga pernah mendengar gosip di kantor bahwa wanita itu pernah mengandung anakmu, lalu kamu memintanya menggugurkan kandungan dan mengusirnya dari Canberra, kata Eliza. Kelvin tertawa mendengarnya. Apakah kamu benar-benar percaya omong kosongnya seperti yang dipercaya oleh orang lain? Aku bahkan tidak pernah menyentuhnya. Kami dulu hanya berteman sebelum ia menjadi wanita yang licik. Eliza melirik tajam sambil membuang muka. Apakah kamu cemburu? Tanya Kelvin saat melihat wajah kesal Eliza. Tidak, jawab Eliza. Pupil matamu bergetar, jelas kamu telah berbohong, ejek Kelvin. Wanita itu adalah orang yang sebenarnya menjadi alasan kita memiliki Efrain. Eliza mengerucutkan bibirnya. Omong kosong. Efrain lahir dari rahimku, itu tidak ada hubungannya dengan wanita itu.
Jangan bawa-bawa wanita lain. Aku bicara yang sebenarnya. 4 tahun lalu, dia adalah wanita yang telah membubuhi minumanku. Aku melarikan diri dari kamarnya setelah berhasil menekan keinginanku, namun saat aku bertemu denganmu di lift yang memelukku dengan erat saat itu, aku kehilangan pengendalian diri, kata Kelvin. Wajah Eliza memerah saat diungkit lagi tentang kejadian di lift. Ia segera membekap mulut Kelvin agar tidak mengatakan lagi bagaimana ia dulu telah merayu Kelvin lebih dulu. Dia menoleh kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada orang yang mendengarnya. Kelvin menarik Eliza ke dalam pelukannya sambil membelai rambut panjangnya. Angin laut yang kencang telah membuat rambutnya yang semula tersisir rapi menjadi berantakan. Kelvin merapikan rambut Eliza dengan jarinya dan menyelipkan beberapa bagian yang terburai ke depan menuju belakang telingnya. Saat ujung jarinya bergesekan dengan pipi Eliza, ia bisa merasakan suhu dingin pada wajah wanita itu, jadi Kelvin menangkup kedua telapak tangan lebarnya ke wajah Eliza. Lihatlah, kamu menjadi kedinginan karena berada di luar begitu lama. Lain kali, jika cemburu, lebih baik kamu datang langsung padaku dan jangan melarikan diri, kata Kelvin. Eliza melepaskan tangan Kelvin dari wajahnya. Siapa bilang aku cemburu? Aku hanya takut warisan Efrain akan dibagi dengan anak lain. Tentu saja Efrain harus membaginya dengan anakku yang lain, jawab Kelvin dengan ekspresi yang santai. Wajah Eliza kembali mengerut. Apa maksudmu? Jadi kamu benar-benar akan memiliki anak lain? Kelvin mengangguk, matanya mengintai ekspresi wanita di depannya dengan seksama. Kita harus memberikan adik untuk Efrain. Aku dan kamu adalah anak tunggal, tumbuh sendiri sangat kesepian, bukan? Kata Kelvin sambil mengusap perut datar wanita di depannya. Mata Eliza melebar begitu menyadari apa yang dimaksud oleh Kelvin. Tidak tahu malu. Jangan khawatir, aku tidak tergesa-gesa. Setelah menikah, kita bisa menunda punya anak hingga 1 tahun, kata Kelvin. Bicara saja dengan angin, kata Eliza sambil melangkah pergi. Kelvin membuntuti langkahnya. Ia lalu meraih telapak tangan Eliza dan menggenggamnya. Telapak tangan yang lebar itu membungkusnya dengan erat, membuat tangan Eliza yang semula dingin mulai terasa hangat. Rebecca cantik, kenapa kamu tidak tertarik dengannya? Tanya Eliza saat mereka berjalan bersama. Sebelumnya, aku tidak tertarik dengan wanita manapun, jawab Kelvin. Apakah karena kamu tidak mau berkomitmen? Boleh aku tahu kenapa kamu tidak suka hal itu? Cecar Eliza. Kelvin menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Eliza. Itu sudah lewat. Sekarang aku sudah bersedia untuk berkomitmen, jadi tidak perlu lagi membahas hal itu. Eliza tidak bertanya lagi dan hanya mengerutkan bibirnya. Mereka kembali ke venue pesta seperti sepasang kekasih saat Kelvin masih memegang erat tangan Eliza. Sampai jam berapa pestanya? Aku sudah ingin pulang, kata Eliza. Kita akan menginap di sini, jawab Kelvin. Eliza tercengang. Kenapa kamu tidak mengatakan ini sebelumnya? Aku sudah membawakan baju ganti untukmu juga. Mungkin itu sudah berada di kamar kita sekarang, kata Kelvin. Kamar kita? Tanya Eliza dengan wajah yang kaku. Ya, tapi jangan khawatir, itu adalah Presiden Suite dengan 2 kamar di dalamnya, jelas Kelvin. Eliza menghela napas lega setelah mendengar hal itu. Hanya saja, tidak bagi Zachary. Begitu ia mencari tahu bahwa malam ini Kelvin dan Eliza berada di ruangan yang sama, rasa sesak di dadanya semakin tak tertahankan. Bagaimana kalau kita bertanding panco? Ajak Zachary menghampiri Kelvin setelah melihat Eliza pergi. Bermain panco denganku. Apa kamu yakin? Tanganmu terlalu sering memegang benda ringan seperti pisau bedah. Aku takut kamu akan dijatuhkan selang sedetik setelah hitungan dimulai, kata Kelvin. Jika kamu cukup percaya diri, maka terima saja tantanganku. Balas Zachary. Kamu ingin bertaruh apa? Tanya Kelvin.
Kelvin tahu, tidak mungkin pria ini mengajukan pertandingan begitu saja. Jelas mata Zachary memancarkan ketidakpuasan yang dalam terhadapnya. Siapa saja pria yang kalah malam ini, maka dia akan pulang menggunakan helikopter, kata Zachary. Sudut mulut Kelvin terangkat. Kini ia semakin yakin bahwa Harry hanya tidak ingin Eliza berada satu kamar dengannya. Baiklah, sepakat kalau begitu. Dua orang itu mulai mengatur meja. Keenan dan Michael berada dalam dilema siapa yang harus mereka dukung antara Kelvin dan Zachary. Kamu akan berdiri di belakang siapa? Tanya Keenan. Mari kita memilih satu persatu saja. Tidak baik jika kita berdua memihak satu orang secara bersamaan. Aku akan berada di sebelah Kelvin, sementara kamu berada di sebelah Harry untuk mendukungnya, tawar Michael. Mata Keenan menatap Michael dengan mata menyipit. Kamu jelas mendorongku ke sisi yang sudah jelas akan kalah, keluhnya. Zachary berbeda jauh dengan Kelvin yang terbiasa menggunakan kekuatan, sementara Harry adalah pria yang selalu menggunakan otaknya. Jika ini pertandingan cerdas cermat, maka Keenan jelas akan bertaruh pada Harry. Lagi pula, kita tidak bertaruh apapun, jadi kamu tidak akan rugi, kata Michael. Keenan mengerucutkan bibirnya. Setelah itu, ia berjalan ke belakang tempat duduk Harry sambil menepuk bahunya. Semangat. Apapun hasilnya, pastikan kamu tidak melukai lenganmu sendiri. Harry hanya diam dan memberikan isyarat lirikan mata saja pada Keenan. Ia tahu bahwa pria ini sedang menyarankan agar ia lebih baik mengalah jika nanti memiliki potensi di mana lengannya bisa saja dipatahkan oleh Kelvin. Sementara itu, Michael menepuk juga bahu Kelvin. Bagaimanapun, kita dulu adalah sahabat. Tolong jangan buat lengannya terluka. Lengan itu ia gunakan untuk menyelamatkan banyak nyawa. Kelvin melirik Michael dengan wajahnya yang menakutkan. Jadi tidak apa-apa jika lenganku yang terluka. Michael menyeringai. Bukan seperti itu. Aku yakin kamu tak akan terluka. Lagi pula, itu hanya lengan, bukan beton. Eliza yang semula masih pergi mencari makanan penutup terkejut karena terdapat kerumunan di dekat mejanya. Kini ada sebuah meja persegi kecil diletakkan di sana. Kelvin dan Harry duduk saling berhadapan, sementara penonton mengitari mereka. Penonton itu sebagian besar didominasi oleh para wanita muda yang antusias untuk melihat dua pria tampan bertanding. Apa yang kalian lakukan? Tanya Eliza sambil membawa piring kecil berisi kue matcha di tangannya. Eliza, kamu tidak boleh berpihak. Jadi kamu harus berada di tengah karena jika kamu memilih berdiri di salah satu sisi, maka kamu akan merusak mental peserta yang lain, kata Keenan. Keenan menghampiri Eliza dan mengatur agar ia berdiri di tengah. Saat proses itu berlangsung, tangan Keenan secara refleks menyentuh bahu Eliza. Keenan tidak menyadari ada yang salah dari tindakannya sampai ia merasakan dua tatapan dingin tertuju ke arahnya. Tenggorokannya terasa kering dalam sekejap. Aku hanya mengatur tempatnya berdiri, terang Keenan. Lain kali, perhatikan di mana letak tanganmu seharusnya. Kata Kelvin dingin. Keenan memutar bola matanya. Hanya menyentuh bahunya saja. Ia tetap utuh kok. Kelvin dan Harry masih memberikan tatapan peringatan pada Keenan yang membuat pria itu mengerut seperti kura-kura yang masuk lagi ke dalam cangkangnya. Saatnya bersiap, kata pembawa acara yang mereka dapuk sebagai wasit. Tangan Zachary dan Kelvin saling terpaut di atas meja dengan siku bertumpu di atas meja itu. Cengkeraman telapak tangan kedua pria itu sudah menunjukkan kekuatan satu sama lain. Mulai, kata wasit. Kelvin dan Zachary kini saling berusaha untuk menjatuhkan. Mereka berada dalam kekuatan yang imbang pada awalnya, namun Kelvin tiba-tiba merasakan bahwa satu jari Harry menekan salah satu titik saraf di tangan Kelvin yang menciptakan rasa sakit dan melemahkan kekuatannya, tapi Kelvin masih berusaha untuk menahannya. Cukup hebat, Harry. Kamu berhasil membuat lawanmu tidak berhasil memprediksi kekuatan lain yang kamu miliki,
kata Kelvin yang masih bersusah payah menahan tangannya. Ada keringat dingin yang mengucur dari keningnya saat ia menahan rasa sakit dan mengumpulkan kekuatan pada saat bersamaan. Tidak akan sakit lagi jika kamu tahu kapan saat yang tepat untuk mundur, kata Harry. Keenan dan Michael tidak sadar apa yang terjadi, namun keduanya bisa melihat wajah Kelvin tampak mengerut, sementara Zachary begitu tenang. Untuk beberapa saat, Kelvin masih bertahan dan mulai mengumpulkan kekuatan sambil melawan rasa sakit, namun tiba-tiba ia memilih untuk mengendur meski ia yakin bisa menang jika menahan rasa sakit sedikit lebih lama. Brak! Tangan Kelvin akhirnya dijatuhkan ke meja, membuat rahang Keenan dan Michael menganga lebar pada saat bersamaan. Kau kalah? Tanya Michael terbata-bata. Apakah kamu tidak melihatnya? Tanya Kelvin balik dengan ekspresi yang acuh. Harry menarik napas lega sambil berdiri dan merapikan jasnya. Aku akan menelepon helikopter untuk datang menjemputmu. Kelvin menatap Eliza dan mengulurkan tangan padanya. Ayo kita pulang. Lain hari, kita bisa melakukan perjalanan dengan kapal pesiar sendiri. Eliza masih bingung dengan perubahan situasi dan juga tentang helikopter. Butuh beberapa waktu sampai ia sadar bahwa pihak yang kalah akan dipulangkan. Eliza bisa tetap tinggal di sini, dan kamulah yang seharusnya pulang, potong Harry dengan nada yang dingin. Tidak ada perjanjian itu di awal pertandingan tadi. Kamu hanya mengatakan kalau pihak kalah harus pulang menggunakan helikopter tanpa ada poin tentang Eliza harus tinggal atau tidak. Jadi, jika aku membawanya pulang bersama, itu tak masalah, kan? Lagi pula, kami datang satu paket malam ini, kata Kelvin. Harry menatap tajam pada pria picik di depannya. Pantas saja Kelvin menolak untuk berjuang saat terakhir tadi. Itu karena dia telah memiliki rencana untuk membawa pulang Eliza juga. Eliza, kamu berhak untuk menolak kembali dengannya. Aku bisa mengantarmu kembali saat kapal bersandar, ajak Harry. Telapak tangan Kelvin masih terulur ke arah Eliza dan belum mendapatkan sambutan pada wanita yang masih linglung itu. Ia akhirnya meraih telapak tangan Eliza sendiri. Sayang, ayo pulang. Anak kita menunggu di rumah, ajak Kelvin dengan suara hangat seperti seorang suami yang berbicara dengan istrinya. Eliza mengangguk begitu ingat Efrain pasti masih menunggunya di rumah. Lagi pula, ia tidak berminat melakukan liburan tanpa putranya. Baiklah, ayo kita pulang. Eliza lalu menoleh pada tiga pria itu. Selamat menikmati liburan kalian, semoga menyenangkan, kata Eliza mulai berpamitan. Harry mengepalkan tinjunya dengan erat. Ia baru saja menjadi pemenang, namun sepertinya ia selalu menjadi pihak yang kalah sejak awal hingga akhir. Helikopter mendarat tak lama kemudian di helipad yang berada di kapal pesiar. Eliza dan Kelvin naik ke helikopter, kemudian terbang pergi meninggalkan wajah gelap Harry dan Keenan serta Michael yang masih tak percaya pada kekalahan Harry. Di helikopter, Eliza menatap ke arah Kelvin dengan ekspresi rumit. Apa kamu ingin menanyakan sesuatu? Tanya Kelvin. Kenapa kamu bisa kalah? Tanya Eliza. Bahkan orang awam bisa menebak bahwa kekuatan Kelvin akan jauh di atas Harry dalam segi fisik. Meski Harry juga rajin berolahraga dan memiliki tubuh kencang, namun tetap saja Kelvin terlihat jauh lebih mendominasi. Apa kamu kecewa aku kalah? Tanya Kelvin sambil mendekatkan wajahnya ke Eliza. Bukan begitu. Hanya saja, kamu terlihat seperti memiliki tenaga yang lebih, kata Eliza. Kelvin menaikkan sudut mulutnya. Aku memang ingin Harry menang karena dua hal. Pertama, jika aku terus melawan, maka lengannya juga bisa cedera, sementara lengan itu digunakan untuk memegang pisau bedah. Kedua, aku tidak ingin mempermalukannya. Karena jika aku kalah, maka aku bisa kembali denganmu, tapi Zachary akan naik helikopter sendiri. Itu akan terlihat memalukan di depan banyak orang di pesta. Eliza menatap Kelvin dengan ekspresi yang rumit. Ternyata,
Di balik perang dingin antara mereka, pria ini masih memiliki perasaan untuk menjaga harga diri temannya. Jangan khawatir, aku memiliki kapal Yah. Mari kita berlibur dengan Efrain. Lagi pula, kita belum pernah berlibur sebagai keluarga lengkap, kata Kelvin. Kedengarannya menyenangkan, jawab Eliza.